Hai guys, tunggu udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini. Kasus soal apa yang dilakukan oknum perwira ini yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sampai tega mengakhiri 7 korbannya. 7 loh, yang cuman demi egonya. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya, supaya bisa jadi pembelajaran dan renungan kita semua. Dan semoga juga ya orang ini yang sebagai pelakunya amit-amit jangan sampai ada di hidup kita, karena emang horor banget sih ini orang. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi semuanya bermula dari orang ini yang bernama Muhammad Gribaldi Handayani, yang dikenal dengan panggilan Gribaldi, yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, yang tumbuh dari orang tuanya yang juga sebagai polisi. Yang mana ini juga yang memotivasi dia sejak kecil, yang bercita-cita pengen jadi polisi. Tapi setelah lulus SMA, Gribaldi pun sempat melanjutkan kuliahnya dengan jurusan hukum administratif di salah satu kampus yang ada di Medan. Nah, terus untuk menggapai cita-citanya ya, dia pun sempat melanjutkan sekolahnya lagi ke sekolah polisi atau SPN. Setelah lulus SPN, dia pun langsung tes polisi, yang akhirnya ya di tahun 1985 dia pun dinyatakan lulus sebagai anggota polisi. Terus setelah setahun mengabdi, dia pun dimasukkan ke Satuan Intel Poltabes Medan. Yang disinilah dia pun mulai mendalami dan terus belajar soal intelijen dan pengawasan yang menjadi tugasnya saat itu. Tapi beberapa tahun kemudian Gribaldi pun dimutasi atau dipindah tugaskan ke Polres Tapanuli Utara yang masih ada di wilayah Sumatera Utara, yang mana di sana ya dia pun itu mulai bertugas di Satuan Lalu Lintas. Terus setelah menjalani beberapa tahun dinasnya di wilayah Tapanuli Utara, di tahun 1998 Gribaldi yang saat itu bercita-cita naik pangkat akhirnya memutuskan melanjutkan pendidikannya dengan terbang ke Pulau Jawa untuk sekolah di Secapa atau sekolah calon perwira yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah lulus, dia pun langsung diangkat menjadi perwira pertama dan langsung pindah dan ditugaskan ke kawasan Kabupaten Rokan Hilir yang ada di Riau. Nah, yang mana disinilah aksi berantainya pun dimulai. Selama bertugas di Rokan Hilir Riau, Gribaldi ini tuh sering mengelilingi wilayah Rokan Hilir untuk kepentingan dinasnya. Nah, karena ini ya dia pun nyewa mobil sekaligus supirnya yang bernama Rusdi, yang kebetulan juga berasal dari Medan. Awalnya Gribaldi dan Rusdi ini akrab, cerita panjang lebar, bahkan bercanda tuh karena mereka yang sama-sama berasal dari Medan. Tapi saat mereka yang sedang dalam perjalanan yang cuman berdua ya, di tengah-tengah obrolan dan bercandanya, Rusdi ini sempat ngomong kalau Gribaldi yang bermata sipit dan berkulit putih itu mirip kayak keturunan Tionghoa. Ternyata secara diam itu ngebuat Gribaldi tersinggung dan kesel. Nah, karena inilah Gribaldi yang merasa Rusdi terlalu berisik, ditambah dia yang diam-diam pengen merampas mobil milik Rusdi yaitu Toyota Kijang. Jadinya dia pun langsung nyuruh Rusdi ngebawa dia ke sebuah hutan yang ada di kawasan Bagan Batu wilayah Rokan Hilir. Nah, Rusdi yang masih nggak sadar ya kalau Gribaldi sebenarnya udah punya rencana lain, langsung nyetirin mobilnya ke sana. Sampai di kawasan jalanan yang sepi dan kebetulan Rusdi juga sempat minta izin berhenti karena mau buang air kecil ya. Disitulah tanpa basa-basi Gribaldi pun langsung ngeluarin pistol dinasnya dan melepaskan ke bagian belakang kepala Rusdi sebanyak 4 kali, yang membuat Rusdi pun langsung terjatuh dan pastinya nggak bergerak lagi. Setelah itu dengan santainya Gribaldi pun langsung nguburin tubuh Rusdi seadanya yang nggak jauh dari situ. Nah, setelah itu ya dia pun langsung ngebawa dan ngerampas mobil milik Rusdi. Terus beberapa minggu kemudian, tepatnya yang udah di bulan November tahun 1999, tubuh Rusdi pun nggak sengaja ditemukan warga di sana, yang mana temuan ini pun ya sempat ngebuat warga di sana heboh, dan pihak kepolisian di sana juga itu sempat melakukan penyelidikan ya, tapi kasusnya pun berujung buntu karena emang gak ada bukti dan jejak yang tertinggal. Jadinya ya gak ada yang tahu siapa pelakunya. Sedangkan Gribaldi saat itu langsung balik dan menjalani dinasnya kayak biasa, dengan sama sekali gak merasa bersalah apalagi menyesal dengan apa yang udah dia lakukan. Terus gak lama kemudian Gribaldi pun pindah dinas lagi ke Polres Kerinci yang ada di Jambi. Dimana di sana ya dia pun itu mulai menjabat sebuah jabatan yang cukup tinggi, yaitu sebagai Kasat Sabhara di Polres Kerinci. Jadi di sini dia pun memulai dinasnya di Kerinci, yang emang sampai sini ya masih belum ada yang tahu soal apa yang udah dia lakukan sebelumnya. Dan karena ini juga lah yang seolah Gribaldi pun ketagihan untuk terus melakukan aksinya. Jadi setahun kemudian, tepatnya di tahun 2000 ya, saat usianya yang udah 34 tahun, Gribaldi yang sebenarnya saat itu udah punya istri dan 3 anak, justru mulai menjalin hubungan selingkuhnya dengan wanita lain yang bernama Yeni Farida, yang saat itu sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jambi. Tapi setelah beberapa bulan menjalin hubungan gelapnya, ternyata Yeni saat itu hamil akibat ulahnya Gribaldi, yang mana ini pun ngebuat Yeni stres karena banyak yang dia takutkan. Takut ketahuan sama keluarganya, dan pastinya takut cita-citanya jadi sirna karena hamil di luar nikah. Jadinya
awalnya Yeni pun cuma mau tanggung jawab Garibaldi untuk menikahi dia karena dia takut dan malu kalau nantinya melahirkan dalam kondisi tanpa suami. Jadinya ya Yeni pun mulai nuntut tanggung jawab. Sedangkan Garibaldi yang saat itu sebenarnya udah punya istri dan anak ya pasti nolak. Nah tapi karena Yeni terus mendesak tanggung jawab ya akhirnya karena inilah demi menjaga reputasi jabatannya akhirnya ya dia pun merencanakan untuk menghabisi Yeni. Jadinya di tanggal 5 November yang masih di tahun itu ya Garibaldi pun ngajak Yeni ketemuan dan jalan-jalan ke wilayah Kabupaten Siak yang ada di Riau. Nah terus pas mereka yang memasuki jalanan sepi yang ada di wilayah Kandis Kabupaten Siak, Garibaldi pun langsung menghabisi Yeni dengan cara dengan senpi dinasnya. Setelah itu tubuh Yeni pun langsung dia bawa dan dia buang ke wilayah Air Molek yang udah masuk di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Setelah melakukan itu semua dia pun langsung balik pulang dan melakukan aktivitas kayak biasa. Yang mana saat itu ya emang masih belum ada yang tahu soal apa yang udah dia lakukan. Sedangkan keluarga Yeni saat itu mulai resah karena Yeni yang udah menghilang yang emang ya keluarganya juga nggak tahu tuh kemana dan apa yang terjadi dengan Yeni. Terus 2 tahun kemudian yang saat itu udah di tahun 2002 yang mana saat itu Garibaldi yang udah dinas di Polda Jambi ya itu sempat ngalamin kecelakaan yang nabrak seorang pria yang bernama Fahmi yang akhirnya Fahmi pun di tempat ya karena kecelakaan itu. Awalnya Garibaldi pun sempat bertanggung jawab ngurus sampai ke proses pemakaman. Nah tapi karena ternyata Fahmi saat itu yang sebagai tulang punggung keluarganya, apalagi istri Fahmi yang bernama Gus Marini ya yang ternyata sedang mengandung 3 bulan, ini pun ngebuat mereka semua bener-bener marah sama Garibaldi. Tapi demi semuanya nggak berlanjut ke ranah yang lebih serius, apalagi ngingat Garibaldi juga yang seorang polisi dengan pangkat yang cukup tinggi, jadinya ya Garibaldi pun minta maaf ke Gus Marini yang sebagai istri korban dan juga menjanjikan akan memberikan santunan sebesar 15 juta. Karena emang gak ada pilihan lain, Gus Marini pun terima dan nunggu janji santunannya. Nah tapi ya setelah itu semua Garibaldi ini malah hilang kabar yang seolah langsung ngelupain janjinya kayak gitu aja. Nah karena ini ya Gus Marini pun itu mulai terus nagih janjinya. Sedangkan Garibaldi yang merasa tertekan dan takut reputasinya hancur karena masalah ini ya akhirnya disinilah Garibaldi pun mulai nyari cara dan mikir jalan keluarnya. Nah karena sebelumnya dia yang terus berhasil menghabisi korban-korbannya, akhirnya ini pun lagi-lagi dia jadikan sebagai jalan keluar dan mulai nyari cara dan merancang rencananya untuk menghabisi Gus Marini. Terus setelah rencananya bulat, Garibaldi pun langsung menghubungi Gus Marini yang seolah ngasih kabar baik, yang mana katanya ya dia akan ngasih uang santunannya yang udah dia janjikan. Dan Garibaldi juga nawarin apakah Gus Marini ini mau diangkat jadi PNS karena saat itu katanya di wilayah Pekanbaru ada buka lowongan PNS dan dia ngaku bisa membantu Gus Marini untuk lolos PNS. Pastinya ini pun ngebuat Gus Marini seneng dan langsung setuju dan mereka pun yaitu langsung buat janji ketemuan. Tapi sebelum pergi nemuin Garibaldi, Gus Marini ini tuh sempat pamit dengan keluarganya di rumah yang pamit akan ketemu dengan Garibaldi yang bersedia bantu dia jadi PNS. Karena ini ya keluarganya pun ya ikut senang dan ngizinin dia pergi. Akhirnya di tanggal 5 Juli tahun 2002 mereka pun ketemu di wilayah Bagan Batu yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Riau, yang mana mereka ketemuannya yaitu di tempat dengan wilayah yang sepi. Dan disitulah Garibaldi pun langsung ngeluarin senpi dinasnya dan langsung bagian kepala Gus Marini sebanyak 7 kali di bagian kepalanya. Setelah itu dia pun langsung nguburin tubuhnya di situ. Nah terus setelah semuanya beres ya, dia pun itu langsung balik ke rumahnya dan melanjutkan aktivitasnya kayak biasa. Jadi setahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, Garibaldi yang saat itu udah pindah dan bertugas di Riau itu sebenarnya udah beberapa kali nikah cerai. Yang mana saat itu ya Garibaldi ini itu sedang tinggal dengan istrinya yang kesekian yang bernama Nurmata. Tapi di tahun itu Garibaldi dan Nurmata sempat bertengkar hebat karena Garibaldi yang nuduh Nurmata selingkuh. Yang mana akhir pertengkaran mereka pun ya Garibaldi ini pun langsung menghabisi Nurmata dengan cara dicik di rumah mereka yang ada di Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Setelah itu untuk menghilangkan jejaknya, Garibaldi pun membakar tubuh Nurmata di sana yang emang aksinya ini ya benar-benar berhasil dia lakukan tanpa ada yang curiga. Dan setelah itu ya dia pun langsung pergi dari sana dan balik tinggal dan dinas ke Jambi. Setahun kemudian yang udah di tahun 2004 Garibaldi pun itu udah dinas di Polda Jambi yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi di kepolisian di sana. Di samping itu dia pun memulai bisnis rental mobil dengan temennya yang bernama Muhammad Ali yang biasa dipanggil Mamat. Tapi baru beberapa bulan bisnis mereka jalan, mereka pun bertengkar karena masing-masing merasa nggak puas karena nggak sesuai dengan rencana awal. Karena Garibaldi ini merasa udah ahli dalam penghilangan nyawa korbannya yang emang sampai saat itu masih belum terungkap juga ya.
akhirnya ini pun lagi dan lagi dia jadikan sebagai jalan keluarnya. Yang akhirnya Gribaldi pun mulai merencanakan untuk menghabisi Mamat dengan ngebaikin dan ngajak Mamat ini jalan-jalan ke kawasan Talang Kerinci yang ada di Riau menggunakan mobil Isuzu Panther milik Mamat ini. Nyampe di sana pas memasuki kawasan sepi, Gribaldi pun nyuruh Mamat berhenti. Nah setelah berhenti disitulah tanpa basa-basi ya, dia pun langsung menghabisi Mamat menggunakan senpi dinasnya dengan kepalanya sebanyak 4 kali. Setelah itu dia pun langsung ngebakar tubuh Mamat sampai habis nggak bersisa. Nah setelah semuanya beres ya, dia pun pergi ngebawa dan merampas mobilnya Mamat dan balik beraktivitas kayak biasa. Dan sampai sini masih belum ada yang tahu soal apa yang udah dia lakukan. Jadinya ya korban selanjutnya pun ini terus berjatuhan. Jadi yang masih di tahun itu ya, di tahun 2004, saat itu Gribaldi ini menyalahgunakan jabatannya untuk menjadi calo di seleksi penerimaan anggota Polri di sana. Yang mana saat itu Gribaldi ini kerjasama dengan satu temannya yang bernama Ngadimin yang sebagai wartawan untuk menjalankan bisnis calonya. Dan saat itu Ngadimin inilah yang bertugas untuk memungut uang sogokannya sebesar 50 juta per orang. Tapi di tengah bisnis yang berjalan, Gribaldi dan Ngadimin pun itu sempat bertengkar karena adanya ketidakcocokan di antara mereka soal pembagian hasil. Karena dia kesel dengan Ngadimin dan juga merasa Ngadimin juga udah tahu semua kebusukannya soal bisnis calonya, dan dia juga tahu ya kalau Ngadimin seorang wartawan yang bisa aja ngancam reputasinya. Jadinya Gribaldi pun langsung berencana menghabisi Ngadimin dengan ngajak Ngadimin ini ketemu untuk ngomongin perkara bisnis mereka. Karena ajakan itu Ngadimin pun setuju, dan di tanggal 31 Juli tahun 2004 Ngadimin pun itu sempat pamit dengan istrinya. Setelah itu ya dia pun ketemu dengan Gribaldi dan mereka pun sempat ketemuan di Desa Babat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sanalah karena lokasinya yang sepi, Gribaldi pun langsung menghabisi Ngadimin dengan cara dicek, bahkan yang lagi-lagi menggunakan senpi dinasnya. Setelah itu tubuhnya pun langsung yang gak jauh dari sana untuk menghilangkan semua bukti dan jejaknya. Nah setelah semuanya beres ya, dia pun langsung balik dan beraktivitas kayak biasa. Sedangkan beberapa hari kemudian keluarga Ngadimin pun itu mulai resah karena Ngadimin yang udah gak ada kabar. Yang akhirnya ya keluarganya pun sempat melaporkan soal hilangnya Ngadimin ini ke pihak kepolisian di sana. Terus gak lama kemudian yang udah memasuki bulan Agustus tahun 2004, tubuh Ngadimin pun akhirnya ditemukan di wilayah Musi Banyuasin dengan keadaan tubuhnya yang udah hangus gak dikenalin. Setelah diotopsi ternyata ada luka di tubuhnya, yang mana saat itu ya pihak kepolisian di sana juga itu mulai serius menangani kasus soal temuan tubuh dengan ciri-ciri hangus terbakar dan adanya bekas luka tembak. Karena korban-korban Gribaldi sebelumnya yang berakhir dibakar ya, sebenarnya saat itu juga udah berhasil ditemukan, tapi semuanya masih dalam proses penyelidikan. Dan pihak kepolisian yang menyelidiki kasus ini itu mulai mencium adanya keanehan karena udah beberapa korban di sana ditemukan dengan ciri-ciri yang sama yang mengindikasikan ya seolah-olah pelakunya itu orang yang sama. Jadinya pihak kepolisian di sana pun mulai serius menyelidiki kasus ini. Sedangkan Gribaldi ya dengan santainya masih lanjut dengan aktivitasnya yang kayak biasa, karena saat itu masih belum ada yang tahu bahkan curiga dengan apa yang udah dia lakukan. Bahkan ya dia masih sempat melakukan aksinya ke korban ketujuhnya atau korban terakhirnya. Jadi saat itu yang masih di tahun 2004, Gribaldi juga itu sempat kenal dan dekat dengan seorang wanita asal Jambi yang bernama Listi. Yang saat itu ya Listi ini tuh punya mobil Jimny Katana yang selalu dia bawa. Ngelihat itu Gribaldi pun langsung suka, bukan dengan orangnya tapi dengan mobilnya. Karena ini ya Gribaldi pun langsung merancang rencana untuk menghabisi Listi untuk merampas mobilnya. Jadinya setelah mereka dekat ya, Gribaldi pun langsung nawarin Listi untuk menjadi PNS karena dia ngaku katanya bisa meloloskan Listi menjadi PNS. Dengar tawaran ini, Listi pun langsung tertarik dan Gribaldi pun langsung aja ketemuan dengan nyuruh Listi bawa berkas ijazah bahkan surat-surat mobilnya yang katanya cuman untuk dijadikan jaminan aja supaya urusannya lancar. Listi yang percaya langsung ngebawa semua berkas yang diminta, dan sebelum pergi ya Listi juga itu sempat pamit ke ibunya dan sempat janji kalau nanti dia pulang akan bawa oleh-oleh untuk ibunya. Setelah itu tepatnya di bulan Desember tahun 2004, Listi pun pergi menggunakan mobilnya yang akhirnya ya mereka pun ketemuan di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 73 yang ada di wilayah Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan lokasinya yang sepi. Yang mana disitulah di dalam mobil Gribaldi pun langsung menghabisi Listi dengan cara dicek. Sampai akhirnya ya Listi pun mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Nah setelah itu ya kayak biasa untuk menghilangkan jejaknya, Gribaldi pun langsung ngebakar
tubuhnya yang gak jauh dari sana. Setelah semuanya beres, dia pun langsung ngebawa dan ngerampas mobil milik Listi, bahkan semua barang-barang berharganya termasuk HP-nya Listi. Nah setelah itu ya dia pun langsung balik ke Jambi dan beraktivitas kayak biasa. Terus beberapa hari kemudian karena Listi yang gak pulang-pulang ya, keluarganya pun itu mulai cemas. Ditambah Listi juga saat itu yang udah gak bisa dihubungin. Karena ini pihak keluarganya juga itu sempat melaporkan soal hilangnya Listi ini ke Polda Jambi. Dan saat itu juga ya Listi pun itu langsung masuk daftar orang hilang. Sedangkan di sisi lain di tanggal 28 Desember tahun 2004, temuan tubuh wanita yang hangus terbakar yang hanya menyisakan kedua kaki dengan sepatunya yang ditemukan di Jalan Lintas Timur Sumatera yang ada di Banyuasin langsung menghebohkan seluruh masyarakat di sana saat itu, yang bahkan sampai masuk berita lokal. Nah karena berita temuan itu yang emang heboh di sana ya, jadinya keluarga Listi pun sempat lihat foto sepasang kaki dengan sepatu yang emang sepatunya mirip banget dengan sepatu milik Listi. Karena inilah keluarganya pun langsung ngelapor ke polisi lagi dan minta untuk polisi di sana mencocokkan tubuh wanita itu dengan Listi yang sebagai orang hilang. Yang ternyata benar aja, hasilnya menunjukkan kalau itu emang Listi. Yang pasti ya ini pun ngebuat keluarga terutama orang tuanya histeris, nggak nyangka dengan apa yang terjadi dengan Listi. Dari sini orang tua Listi pun langsung ngelapor kalau sebelumnya Listi emang sempat pamit yang katanya mau ketemu dengan seorang polisi yang bernama Gribaldi untuk ngurus pendaftaran PNS. Karena ini pihak kepolisian di Polda Jambi pun kaget dan tahu kalau Gribaldi yang juga polisi yang juga dinas di Polda Jambi itu langsung mendatangi rumahnya, yang ternyata ya saat itu Gribaldi itu sedang gak ada di rumah. Jadinya rumahnya pun langsung digeledah, yang mana mereka pun nemuin adanya amunisi tanpa izin. Dan yang paling mencurigakan ya, polisi pun nemuin HP milik Listi dan juga beberapa BPKB mobil, salah satunya itu milik Listi yang ditemukan di rumahnya. Karena ini Gribaldi pun langsung dipanggil dan pastinya diperiksa di Polda Jambi. Terus karena aksinya dia lakukan di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin, akhirnya yang udah di bulan Januari tahun 2005 ya, Gribaldi pun itu dikirim dan diperiksa di Polres Musi Banyuasin. Di sana dia pun langsung diperiksa dan diinterogasi habis-habisan, yang akhirnya ya nggak butuh waktu lama kasus ini pun mulai perlahan-lahan terurai karena sigapnya kepolisian di Musi Banyuasin dan juga kepolisian di Polda Jambi yang sama sekali nggak ngasih ampun untuk pelaku keji yang kayak Gribaldi, biarpun dia seorang perwira. Karena inilah singkat cerita akhirnya semuanya mulai terungkap, bukan cuman kasus Listi tapi semua korbannya juga terungkap satu persatu. Yang emang ya ini pun ngebuat semuanya kaget, ternyata Gribaldi itu udah menghabisi total 7 korbannya sejak tahun 1999 sampai tahun 2004. Karena ini Gribaldi yang sadar dengan ancaman hukumannya yang sangat berat ya, yaitu hukuman mati, sengaja nunjukin yang seolah-olah dia ngalamin kelainan jiwa dengan harapan hukumannya nanti bisa jadi lebih ringan karena adanya gangguan jiwa. Karena ini kejiwaannya pun langsung diperiksa, yang ternyata hasilnya menunjukkan kalau kondisi kejiwaannya normal, yang artinya ya dia melakukan itu semua dalam keadaan yang sepenuhnya sadar. Karena ini singkat cerita tepatnya di tanggal 7 Juli tahun 2005 Gribaldi pun akhirnya dijatuhin hukuman mati. Nah setelah itu ya dia pun sempat mengajukan banding untuk vonis yang ditinjau kembali. Nah tapi syukurnya bandingnya pun langsung ditolak. Terus tahun kemudian tepatnya di tanggal 9 Juli tahun 2006 Gribaldi pun akhirnya dieksekusi mati. Dan setelah itu ya dia pun dimakamkan di TPU Sukamulya yang ada di Pekanbaru Riau. Dan itulah akhir dari kisah dan kasus soal apa yang dilakukan oknum perwira ini, yang syukurnya ya di kasus ini sama sekali nggak ada neko-neko. Biarpun Gribaldi ini oknum polisi dengan pangkat dan jabatan yang nggak bisa dibilang rendah, bahkan hukumannya pun instan yang langsung dieksekusi setahun setelah vonis. Tapi dibalik itu semua ya, semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik dan semoga kedepannya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi untuk siapapun dan dimanapun itu. Amin. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini ya. Sampai ketemu di kasus-kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye bye.